Cara menjalankan software Universal G-Code Sender ya, GRBL ini. Universal G-Code Sender, kita klik, akan muncul ini ya, kita pilih Start Windows bisa atau Universal G-Code Sender bisa. Oke, kita pilih yang bawah, klik. Klik. Nah, akan muncul gini, balik ya. Nah, ini tampilan untuk controller mesinnya. Ya, jadi di sini ada COM ya. Kita pakai COM 6 ya, yang di komputer pakai COM 6 punya kita. Ya, ini open. Ya, kalau nggak terbaca dia ada COM berapa dibaca sini. Nah, itu di ini atau di recycle. Nah, diulang. Saya muncul COM, habis itu buka open. Ya, nih di komen nggak ada isinya. Ini file mode untuk ngambil file di mana nanti file G-code-nya yang kita simpan. Nah, ini mesin kontrol untuk kontrol mesin ya. Ya, ini ada ini X, Y, dan Z. Jadi enable untuk pengaturan di tombol keyboard ini. Nah, ini ya, kanan kirinya. Kalau dicentang ini bisa dipakai tombol tools ini kanan kiri. Kalau dilepaskan centangannya ini nggak berfungsi gitu ya, Li. Oke. Nah, ini size nya 10. Seberat 10, kalau kita buat 10 berarti sekali gerakan dia 10 mili, 1 cm. Contoh 10 ya, 10 akan kugerakkan ke ini ke atas, ke bawah ya, bawah dulu. Nah, ini mana bawah? Ini bawah. Nah, perhatikan mesinnya tuh. Nah, lah kabur. Nah, mesinnya kita turunkan 10. Jadi sekali tekan 10 mili gitu ya. Buat tekan kanan, tombol kanan ini ya, dia 10 juga. Nah, tuh. Nah, ke kiri 10 juga. Nah, ini fungsinya software ini untuk controllernya gitu, untuk controllernya menjalankan mesinnya. Jadi file G-code-nya itu bisa dari mana-mana ya. Sebenarnya ini aslinya ya, aslinya filenya. Tapi kalau dia diinstal udah ada semua, udah ada mesinnya dan sudah ada membuat file G-code, udah enak gitu. Jadi kalau sebenarnya ini dia, jadi posisi gini ya. Ini untuk pemutarnya, apa playernya lah, nah, kontrolernya. Jadi, nah, setelah kabur ya, setelah kita punya kontrol ini udah kita sebenarnya dia nggak diinstal ini, hanya copy paste aja. Perhatikan ya, dia bukan diinstal. Contoh, dia hanya dibuka aja, dilengket. Jadi filenya itu taruh di desktop, habis itu diklik, dia muncul ini. Jadi kan bukan diinstal, dia hanya nempel aja gitu ya. Oke, balik lagi ke. Nah, tapi sebelumnya kita buka file G-code, file apa ini, Universal G-code Sender ini, dia harus download Java dulu karena dia berbasis Java dia. Ya, download Java. Nanti di Google klik download Java gitu. Kalau nggak dia nggak nampak gini. Nggak nampak simbol Java-nya, nggak nampak. Itu kan simbol Java ini. Nah, ini. Jadi kalau dia nggak muncul kayak gini, dia berarti belum ada software belum ada Java-nya. Jadi download Java dulu. Nanti dikasih tahu. Di Google klik aja download Java gitu, udah download kan. Nanti sampai muncul kayak gini ada gambarnya. Oke, balik ke software. Nah, jadi setelah udah ada ini, mesin bisa dikontrol kanan kiri. Ya, kalau mau 1 mili ketik 1 mili aja ya, ganti angka 1. Ya kan? Nah, jalankan satu-satu, dia enter ya. Setelah klik 1, enter. Nah, jalankan. Nah, dia berjalan 1 mili. Nah, nggak nampak ya. Nah, oke, tapi bisa lah. Ya, jadi kalau untuk maju mundur terserah, mau cepat pakai 10. Ya, mau jalan dia kencang, mau digeser-geserkannya pakai 10, berarti 10 mili gitu. Atau kalau sikit-sikit ya 1 mili ya. Tuh, ini hanya untuk menggerak-gerakkan saja.
pada kenyataan nanti dia harus pakai 1 mili ya akhirnya. Oke, jadi setelah ini ya kan, ini untuk pengoperasian filenya. Nah jadi balik lagi, ku stop dulu ya bentar ya biar gampang. Oke, langkah berikutnya yang tahapan pertama adalah menyiapkan file G-code ya, pakai easel juga, masih pakai easel, tapi kita nggak mencetak pakai ini, nggak nyetak pakai mesin ini, pakai mesin yang tadi. Kita hanya membutuhkan file yang akan dicetak di sini dirubah jadi file G-code. Contohnya gini, ambil filenya kan gini kan, ambil filenya, import file, kan udah SPG kian udah simpan. Contohnya yang ku buat, bentar ya, yang ku ambil cetakan Karawang ya, nih musola ya, tadi ku ambil file yang udah berbentuk SVG ya kan, Al Ikhlas ya kan, SVG dia open sama seperti biasa ya. Nah ini filenya, terus cuttingannya sama seperti biasa, pilih cuttingannya, pilih jenis cuttingannya, seperti mencetak seperti mencetak biasa di easel ya kan. Nah itu, nah sebenarnya udah jadi ini, kabur thread. Nah ini mau cetak nanti ya kan, biasa kalau pakai easel kita kan langsung kemari, langsung klik carving gitu ya kan. Nah ini kita nggak usah. Nah setelah kita tentukan semuanya ya, kita tentukan semua potong berapa mili segala macam ya. Sini udah kita tentukan semuanya seperti biasa kita mau cutting pakai easel. Nah udah semua settingannya disesuaikan. Nah sekarang kita akan mencari file G-code-nya ini ya. Contohnya gini, nah project, nah klik sini project, nah download G-code. Nah ini G-code namanya, download G-code. Oke, nah, biar dia proses dulu, memproses gambar tadi menjadi file G-code yang akan dicetak ya, yang akan kita cetak nanti pakai software universal tadi ya. Nah ini berjalanlah dulu dia simulasinya. Kabur ya, agak lambat karena dia panjang nih ya kaligrafi. Pose ya biar cepet. Nah di pose habis memori. Oke, setelah selesai muncullah ini kan, shape tipenya G-code. Nah, kasih nama lah, kasih nama tadi yang apanya, kasih nama kita buat kaligrafi Al Ikhlas ya kan. Simpannya di mana li, seperti biasa aku simpan di musola Golkar ini ya kan, ku save thread ya kan. Oke, udah ada pula filenya tadi ya kan, ku rubah namanya contoh, gitu aja ya, contoh file G-code. Nah itu ku kasih namanya, ku save. Oke, nah sekarang langkah berikutnya ini anggapnya dia minimizekan aja, diminimizekan. Nah kan balik kemari dia ke pemutarnya, ini playernya lah, apa mesin controllernya lah, kayak Max3 nya itu. Nah kan, terus kita pilih file mode. Browser lah, ambil filenya. Nah untuk ini, nah kan tadi udah ada contoh G-code, contoh file G-code NC ya kan, tadi file kaligrafi udah ada. Aku pilih lah ini contoh file G-code thread ya kan, ku open thread. Nah untuk melihat filenya kita buat visualnya. Sebelum cetak visual dulu biar nampak nih betul apa enggak masuk dia visual. Nah kita tunggu. Inilah dia filenya, ini filenya yang mau cetak nanti ya kan. Oke,
Udah ini filenya, ketinggiannya udah semuanya udah. Nah, ini minimize lah, minimize, jangan di close ya, minimize. Nah, thread, nah, kan, oke. Baru kita lari ke mesin kontrol, ya kan. Nah, aturlah posisi, ku buatlah 10 dulu, 10 supaya cepat dia jalan-jalannya ke sana. Cari posisi di mana mau cetaknya. Nah, contohnya cari titik nolnya. Anggaplah udah 0 sini ya. Nah, ini tadi ya. Anggaplah udah 0 sini dia. Udah 0. Titik nolnya udah dapat. Ya. Nah, terus di sini kabur. Nah, di sini atur lagi Z-nya. Tinggi matanya samakan. Ya, samakan supaya sejajar. Gue buatlah satu-satu dulu sini. 1 mili karena jet kan pendek ya. Karena jet kan prop jet itu kan pendek gitu ya. Nah, kabur. Nah, gue buat satu. Kuturunkanlah jetnya ya, jetnya satu supaya dia nanti dapat, supaya jetnya pas kena bahan, sama seperti yang di apa juga, sama seperti Islam, menyesuaikan ya kan. Sesuaikan mata pisau, mata bit ke atas, pas ke atas bahan. Nah, setelah semua siap, balik ke sini. Reset zero, semua di reset ini. Reset gitu ya. Sudah semua diatur posisi sini. Tadi jetnya udah nyentuh ke landasan awal, ke bahan ya. Ini reset gitu. Nah, setelah reset balik ke file mode. Nah, habis itu kita jalankan. Nah, contohnya ya, ini contoh nyetaknya tadi. Setelah itu kita jalankan send pakai ini, udah berputar lah mesin dan cetak dia itunya. Nah, jadi mesin nggak usah hidupkan ya, karena udah nyetak bahan udah habis itu. Jadi cabutlah dulu. Tunggu ya. Oh, inilah, matikan mesinnya di sini. Oke. Nah, sekarang kita mau kerjakan, dia mau perintahkan kerja dia, tekan aja send. Nah, set. Udah kerja lah tuh dia. Dia mencetaknya itu dia. Nah, kita mau tengok visualnya mencetak dia. Red. Nah, kita tengok visualnya. Ada bergerak dia kan, udah bergerak angkanya. Visualnya sini. Kita tengok sini visualnya mesin itu bekerja. Nah, itu. Nah, udah menggrafir dia. Udah memotong dia gitu. Nah, udah memotong dia. Ya, udah bergerak. Jadi itu proses. Ya, proses. Jadi kan ini kalau mau pose ada pose juga, diposekan. Ya, mau cancel di cancel sama seperti biasa. Jadi ini udah menggrafir dia. Ya, sudah menggrafir. Itu udah menggrafir, udah motong dia. Ya. Nah, ini prosesnya sini. Tuh. Nah, jadi udah bekerja dia sebenarnya, kok nampaknya ini. Nah, ini sudah. Ini belum terpotong ya kan. Nah, ini terpotong. Nah, itu lagi dia karena besar nih. Mana lagi matanya pokoknya. Ini bekerja dia. Nah, ini. Tuh. Tuh. Udah motong dia gitu. Nah, ini contoh kita menggunakan mesin aslinya ya, tanpa bantuan dari software Isel. Nah, tapi lebih enak Isel. Nanti rencana aku mau upgrade aja lah ke Windows 10 atau 11.10 lah minimal ya,
Lebih enak sebenarnya, lebih gampang. Jadi satu tahapan aja. Pakai easel kita bisa langsung dari Corel ke easel langsung kerja. Nah di sini kita butuh easel juga. Butuh easel untuk membuat file G-code. Habis file G-code ketemu, kita masukkan kemari, baru pindah kerja. Nah gitu, paham lah, kayak mesin cutting biasa lah ya. Nah gitu Li. Jadi kalau mau pose dan seterusnya. Jadi udah bekerja dia. Ya tinggal nunggu selesai aja. Nanti selesai semua di sini. Selesai, udah selesai. Jadi mesin nggak bekerja karena aku matikan, karena udah bahannya udah habis ke sana gitu. Ya. Oke, nanti aku kirimkan, kalau nggak ada aku kirimkan file apanya. File ini Universal G-code Sender, controllernya ini aku kirimkan. Tapi sebelumnya download Java dulu. Di laptop kita download Java karena ini berbasis Java dia ya. Gitu, download Java. Oke. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa tanya-tanya lagi. Nah, contoh lagi. Contoh kedua. Sebenarnya sama aja ya. Nah, andai kata kita sudah punya file font lah ya yang di Corel tuh. Sama juga. Ya, kita buatlah sini file sekali lagi ya. Nah, kita ambil SPG seperti biasa. Kita buatlah ini cuttingan akrilik putih susu kantor pajak yang dari Corel aku buat kan. Nah ini contohnya cuttingan inilah ya. Nah, cuttingan ini seperti biasa, setting semuanya kayak mana tipe cuttingnya, mau outside mau apa ya kan. Seperti biasa kita pakai easel. Nah ya udah muncul ini ya kan, 6 mili sudah kita atur cuttingnya, ketebalannya 6 mili yang mau dipotong ya kan. Mata bitnya udah kita atur ya, setting cuttingnya kita atur buat untuk akrilik. Untuk akrilik yang ini aku buat lah 250 fit rate nya ya, belum rate nya dibuat dia 150 untuk motong akrilik tebal ini 50 ya kan. Dia pakai 6 mili berarti buat 7 mili, 1 mili lebihkan. Nah gitu ya Li. Sudah semuanya, tinggal potong ini udah semua kita atur ya. Biasa kan kita pakai carving ya kan, setelah karena ini kan, nah ini dia muncul Windows 10 ini sebenarnya, udah nggak usah pakai lah. Jadi udah semua kita buat gini, udah kita mau potong, kita ambil file lagi project ya. Download lah G-code tadi. Jadi setelah dibuatnya file huruf KS ini, nah baru kita butuh bantuan ini juga, software ini untuk membuat file G-code-nya project ya kan. Download lah G-code dia. Download G-code. Nah kita kasih yang sama, kasih nama lah, kan udah ada file G-code-nya kan, harus nama, huruf ya kan. Nah disimpan. Oke, sudah. Nah gitu, baru buka lagi yang tadi. Nah ini kan masih kerja dia. Oke lah, buka kerja, dianggap cancel aja lah, dianggap selesai. Nah udah dianggap selesai lah, job complete ya kan, dianggap selesai. Oke, sudah selesai. Kita pilih lagi, filenya, atau ini ya, pilih filenya, nampak ya filenya. Browsing lah, mana simpan tadi. Oke, sini huruf, ini kan huruf thread, open thread ya. Kita tengok, kita visualkan udah masuk belum. Kita tengok bawahnya thread. Inilah dia kan, udah masuk di sini yang bakal dikerjakan ya, yang mau dikerjakan. Oke, minimizekan, baru mesinnya. Arahkanlah mesin ke posisi awal, ke titik 0 ya kan. Nah apalah, digerakkan kan seperti biasa, gerakkan kanan kiri, digerakkan ke kiri di mana posisi titik 0-nya ya kan. Nah jetnya juga iya, di mana kandaskan ke benda kerja. Setelah itu reset terus, semua reset. Reset dia kok nggak di reset, dia nanti nggak terbacanya di mana awal kerja dia, reset semuanya. Gitu ya. Setelah itu baru file mode,
baru kirimkan. Nah setelah kita send gini baru dia nanti mata spindle-nya itu mata boardnya naik dia waktu bergerak gitu. Makanya di reset setelah diatur di reset gitu ya Li. Nah itu setelah itu kita send lah ya kan. Udah kita reset, kita send thread. Nah kita tengoklah kerja dia tadi. Ya udah meraun dia. Udah meraun dia, udah motong dia. Ya udah motong dia, mana kemari larinya gitu. Nah ini ya Li, udah motong dia dari sini thread. Ya tunggu sampai selesai gitu ya. Nah itu untuk font lah. Kan penilaian sebenarnya gini prosesnya kayak gini sebenarnya prosesnya. Kita butuh bantuan pihak kedua tuh untuk membuat file G-code. Nah gitu ya. Nah, setelah ada file G-code-nya baru kemari larinya mencetak. Oke.